Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Seperti Anda lihat ya, tulisan di samping kita akan membahas tentang makan malam. Jadi banyak sekali orang yang berpikiran bahwasanya ketika mereka skip makan malam, tidak makan malam, maka akan bisa membuat tubuh mereka lebih langsing, lebih kurus, menurunkan berat badan mereka dan sebagainya. Nah, apakah di program diet kalori melarang Anda untuk makan malam ya? Jadi apakah tidak boleh makan malam atau selepas malam begitu tidak boleh mengkonsumsi apapun makanannya, apalagi makanan berat begitu? Jawabannya jelas tidak ya. Artinya Anda masih boleh makan malam. Jadi tidak, di sini bukan berarti tidak makan malam, tapi tetap boleh atau tidak ada larangan untuk makan malam. Kita ya berprinsip tentang ya sebagaimana kita buat program diet kita dengan nama diet kalori. Jadi bukan kapan, bukan jam berapa, bukan waktu yang menjadi patokan untuk kita bisa makan sesuatu atau tidak, tetapi jumlah kalori dari makanan tersebut ya. Jadi bukan apa, tapi berapa, dan berapanya itu dari kalorinya, dan bukan kapan ya, tapi lebih kepada tadi berapa jumlah kalorinya, seperti itu. Jadi semisal ya katakanlah nanti ketika Anda bergabung dengan program diet kalori, Anda akan tahu jumlah kebutuhan kalori minimal hariannya ya, atau sering disebut sebagai BMR ya. Ini minimal ya, batas minimal kalori harian supaya tubuh Anda bisa bekerja dengan baik. Nanti Anda akan tahu basal metabolic rate ya, kepanjangan dari BMR ini berapa kilokalori ya, misalnya 1800 kilokalori. Dan ini setiap orang bisa berbeda-beda ya, tergantung dari berat badan sekarang, tingkat aktivitas yang dilakukan sekarang, ini jumlahnya dari BMR ini bisa jadi berbeda-beda. Nanti Anda akan tahu kalau Anda bergabung dengan program diet kalori ya. Nah, selama patokan ini ya, katakanlah, dan ini minimal begitu ya, kurang lebih misalnya dari 1800 ini sehari, nanti tadi misalnya dari sarapan misalnya baru katakanlah sekitar 700, terus kemudian makan siangnya misalnya agak tinggi, katakanlah 900 gitu ya, ini 1600. Nah, masih ada sekitaran 200 lagi. Ini sarapan ya, breakfast, dan ini lunch. Nah, masih ada 200 bisa untuk ke dinner. Mungkin makanan yang 200 kilokalori ini nggak terlalu berat dan sebagainya, tapi masih boleh, intinya seperti itu. Atau mungkin sarapannya ini agak sedikit, katakanlah karena baru pagi di 300 misalnya ya, ini 900, masih ada sekitaran 600 yang bisa dimanfaatkan. Dan itulah program dari diet kalori itu seperti itu. Jadi bukan kapannya, tapi ininya loh, semua ini ya, total kilokalori dan minimal ini tadi kebutuhan kalori yang harus dicukupi setiap harinya. Nanti Anda akan tahu, dan juga makanan-makanan ini ya, breakfastnya, sarapannya apa, bubur ayam dan sebagainya, nanti berapa, ditambahkan berapa ratus gram dan seterusnya, totalnya nanti di tools yang kami berikan. Kalau Anda yang sudah join, tinggal buka aja, yang penting ada handphone Android ya, dan ada koneksi internet. Tinggal Anda search aja, terus kemudian nanti ada tabelnya juga. Nanti ada juga report ke kita setiap hari, dan nggak peduli apakah makan siang, makan pagi, makan malam, sekalipun Anda tidak harus skip dinner. Dan ya, misalnya katakanlah saat ini Anda di luar program diet kalori ya, yang melarang Anda atau sangat
sangat menganjurkan Anda untuk tidak makan malam, skip makan malam, katakanlah kita ambil contoh ya. Makanan terakhir itu di bawah jam 6 sore misalnya. Tapi kalau breakfast dan lunch-nya ini cukup besar gitu ya, sampai melebihi bahkan jauh di atas minimal ini ya. Jadi kebutuhan akan kalorinya 1800, tapi dari makan siang terus kemudian dia ngemil, makan pagi ngemil juga, terus malam skip ya percuma. Misalnya totalnya di angka 2400 katakanlah kilokalori karena dia camilannya dan sebagainya, padahal kebutuhan kalorinya seperti ini ya sama saja. Dia juga akan gemuk, akan berat badannya akan naik, apalagi kalau terus-menerus dalam kondisi seperti ini sekalipun dia skip makan malam. Jadi dia tidak akan mendapatkan hasil yang optimal dari skip makan malam itu atau tidak makan malam itu, karena makan paginya dan makan siangnya terlalu berlebihan, terutama jumlah kalorinya. Dan ya, jumlah kalori ini tidak serta-merta berkaitan erat dengan atau langsung dengan porsi makanannya, jumlahnya dan sebagainya. Ada makanan-makanan yang kecil sekali ya, dari takaran beratnya ya itu sangat kecil tapi jumlah kalorinya gede. Nah, makanan-makanan apa saja? Nah, ketika Anda nanti join bersama kami, gabung dengan kami di program diet kalori, nanti kita bisa ngelis semuanya, kita bisa men-track semuanya. Anda tinggal ketikkan aja nama makanannya, terus langsung search, muncul semuanya, berapa kalorinya per 100 gram, per porsi, dan seterusnya, seperti itu. Jadi bukan kandungan lemaknya, bukan proteinnya, bukan karbohidratnya, gula di dalamnya, tapi total dari semua itu, dan yang selama ini kita sebut sebagai kalori atau ya kilokalori lah. Satuan yang paling tepat itu adalah kilokalori, tetapi ya sering disebut sebagai kalori saja, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan menginspirasi Anda sekalian. Jadi Anda percuma nggak makan malam, tapi kalau makan sarapannya, terus kemudian snacknya, camilannya, sampai makan siangnya nanti snacknya juga, atau sorenya juga makan berat, nggak seperti itu gitu. Jadi kalau Anda mau menurunkan berat badan, nggak hanya skip makan malam, tapi makan di sore hari, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi yang penting jumlah kalori keseluruhan yang masuk ke dalam tubuh Anda berlebih atau tidak. Kalau berlebih seperti ini akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan energi yang berwujud lemak, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda sekalian. Jangan lupa like, comment, and share. Terus kemudian subscribe YouTube kita. Yang belum subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video. Terus kemudian ada sosial media kita di bawah ini. Silahkan Anda follow, ada Spotify, Facebook, Instagram. Dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.